Takkan kamu ini. Dan memang benar sudah menempatkan DC-DC di seluruh Indonesia. Kalau teman-teman tanya, daerah Sumatera hampir keseluruhan ada, Kalimantan ada, Sulawesi ada, Irian Jaya pun ada, di Bekasi apalah namanya ya. Tetangga saya datangin DC, belum tentu saya datangin DC. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi di channel saya, channel Desi Sutriani. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kali ini saya akan membahas tentang pernyataan Bapak Kapolda Metro Jaya yang baru-baru ini aja sangat-sangat viral ya di media sosial di mana aja, tentang premanisme dari para debt collector. Wow, alhamdulillah ya. Semoga bukan cuman hanya ungkapan atau pernyataan, tapi benar-benar dituangkan dan ditindaklanjuti. Jadi kita semuanya bisa terselamatkan dan bisa dilindungi. Bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, kita akan bahas pernyataannya dan kita akan ketahui apa-apa saja DC yang merata di seluruh Indonesia yang benar-benar harus diwaspadai dan benar-benar teman-teman bisa ambil sikap apa yang harus teman-teman lakukan apabila DC datang ke tempat kalian. Oke, kita langsung saja ya teman-teman ya. Jadi baru-baru ini ya, belum ada semingguan lah, kira-kira 2 atau 1 hari yang lalu, ada seorang polisi yang dimaki-maki oleh para debt collector. Sayangnya debt collector ini nggak sendirian, rame-rame maki-maki di tempat umum kepada polisi tersebut. Dan ini sangat viral sehingga Bapak Kapolda Metro Jaya langsung turun tangan untuk mengejar siapa debt collectornya yang kemarin sudah maki-maki dan menyerang polisi tersebut. Kayaknya merasa instansi polisi itu benar-benar seperti dilucutin kegagahannya. Dan kita dengarkan pernyataan dari Pak Kapolda. Ini dia untuk kalian. Saya lihat ini preman ini udah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi. Sedih hati saya itu, bolak-balik. Yang debt collector macam itu, jangan biarkan dia lawan, tangkap, jangan pakai lama. Ini kasat serse ini jangan terlambat datang ke TKP kalau ada begitu. Cepat respon, cepat tangkap itu yang preman-preman kayak gitu. Debt collector itu kalau ada ngomongnya kasar, termasuk yang order itu. Siapa itu perusahaan leasing yang order itu? Nggak boleh lagi debt collector yang menggunakan kekerasan, menteror orang. Nggak boleh lagi. Saya perintahkan kamu ini. Nah itu dia teman-teman ya, saya berharap dari pernyataan Bapak Kapolda ini, karena banyak banget di daerah Jakarta sekitarnya, Jabotabek, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, itu benar-benar banyak DC-nya dan DC-nya luar biasa. Saya sudah pernah bilang ya, ada beberapa pinjol-pinjol yang memiliki DC-DC yang super ganas. Di tahun 2022 lalu mereka masih yang slow down kayaknya gerakannya, masih belum terlalu beringas. Di tahun 2023 baru awal-awal tahun ini mereka sudah mulai menunjukkan keberingasannya dan sasarannya itu salah pula mengenai polisi. Beberapa minggu yang lalu ada di daerah timur sana, kalau nggak salah daerah Makassar atau daerah Sulawesi lah, saya lupa ya, ada seorang polisi yang dengan sengaja menusukkan lehernya gara-gara terjerat lilitan pinjol dan juga masalah-masalah lain. Ini sangat-sangat kontras ya teman-teman ya. Hal ini karena serangan para DC-nya yang luar biasa. Saya harapkan di tahun 2023 ini banyak juga polisi yang turun tangan untuk memberantas DC-DC yang luar biasa ganasnya ya, tidak sesuai dengan rule-nya dan mulai dengan sangat-sangat barbar, tidak pantas untuk menagih para nasabahnya. Walaupun kita tahu pemberlakuan PPKN sudah dihentikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, dengan itu menyatakan bahwa ekonomi kita sudah mulai pulih sedikit demi sedikit. Tapi jangan salah, itu tidak bisa dihitung merata. Tidak semua orang bisa merasakan ekonomi yang merata. Ada yang benar-benar belum bisa merasakan kebaikan atau kenaikan imbas dari COVID yang lalu. Jadi saya harapkan buat teman-teman khusus di daerah Jabotabek benar-benar harus kuat mental. Kalaupun kalian benar-benar harus sampai terjadi seperti yang polisi itu lakukan, jangan lupa kalian ingat wajahnya, kalian foto, jangan di-share. Jangan di-share, simpan buat kalian dan kalian bisa laporkan ke polisi untuk pemberlakuan UU ITE. Ingat, kalau ditanya sama Pak Polisi apa kerugiannya
Kerugiannya adalah kalian sudah dipermalukan di tempat umum, nama kalian jelek, dan kalian bisa diberhentikan oleh perusahaan kalian akibat ulah daripada DC. Itu sudah termasuk kerugian moral dan material. Gitu ya, kalau ditanya apa kerugiannya, kalian bisa sebutkan kerugian yang saya jelaskan tadi. Nah, saya akan bagikan ada sekitar, saya sudah catat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 DC yang sudah merata di seluruh Indonesia dan memang benar sudah menempatkan DC-DC di seluruh Indonesia. Tapi ingat, DC di seluruh Indonesia ini tidak banyak, mungkin hanya sekitar 3-4 orang. Kalau kita pikir ya 3-4 orang harus mengelilingi daerah Sumatera, itu sangat tidak mungkin. Itu kayaknya hanya apa ya, yang penting mereka lakukan tugas, habis itu sudah. Jadi tidak akan seperti di Jakarta. Kalau di Jakarta emang bener-bener diserang banget orangnya. Gitu ya teman-teman ya, disimak ya. Yang pertama itu adalah Aku Laku. Aku Laku ini punya DC sudah merata di kota-kota besar. Medan, terutama daerah Sumatera yang besar kotanya itu Medan. Itu sudah ada Aku Laku, tapi tidak banyak, hanya sekitar 1 atau 2 orang aja. Ya, terus itu daerah Jawa sudah merata, Kalimantan juga hanya 1-2 orang aja, daerah Sulawesi, Irian Jaya tidak ada. Ya, tidak ada ya teman-teman ya. Lanjut lagi Tunaiku. Tunaiku ini juga merata, seperti yang saya sebutkan tadi ya, di daerah-daerah yang saya sebutkan di awal itu hanya diberikan 1-2 orang saja untuk DC-DC lapangannya. Lanjut lagi Kredit Pintar. Kredit Pintar itu merata di seluruh Jawa, termasuk Batam dan Sumatera, itu ada. Kalau untuk Kalimantan dan Sulawesi, saya belum dapat informasi pastinya apakah ada, tapi yang pasti itu ada di sekitar Jawa. Jawa sudah merata. Jawa pun hanya di kota-kota besar saja ya. Kalau untuk di kabupaten dan pedesaan itu sudah mulai tidak ada, apalagi desanya yang sudah sangat susah untuk dijangkau dengan kendaraan. Tapi sinyal tetap ada ya. Lanjut lagi HCI. HCI itu adalah Home Credit Indonesia. Itu di seluruh Indonesia ada. Kalau teman-teman tanya, daerah Sumatera hampir keseluruhan ada. Mulai dari Aceh sampai ke Lampung itu ada. Kalimantan ada, Sulawesi ada, Irian Jaya pun ada. Irian Jaya pun tidak terlalu banyak ya. Lanjut lagi Shopee. Shopee sudah merata. Kalau ada yang menyatakan di bawah komen-komen di bawah saya, ada Shopee nggak ada DC-nya, hanya neror lewat telepon dan benar-benar super ilegal cara penyebaran datanya. Ingat ya, itu daerah mana? Daerah mana? Tanyakan sama temennya, daerah mana? Daerahnya perkotaan apa enggak gitu. Jadi kalau emang daerah perkotaan, ada DC lapangannya. Saya bilang ada DC lapangannya. DC lapangan, DC di dalam penagihannya itu luar biasa barbar ya. Barbar banget mereka ini, kayaknya bener-bener super mau bangkrut. Dah biarkan aja lah dia bangkrut aja ya sekalian ya. Terus yang terakhir ada Kredivo. Kredivo juga seperti itu ya. Dia merata di seluruh Indonesia. Kalau ada pertanyaan di bawah, dari mana saya dapatkan semua ini? Saya dapatkan ini dari berbagai sumber dan dari teman-teman saya yang memang sudah didatangi sama DC-nya. Jadi kalau saya suruh kumpulkan dari berbagai sumber itu bisa banyak, nanti saya catat dari mana aja sumber-sumbernya. Yang jelas ini sudah dapat dipercaya, tapi DC-nya tidak sebanyak di Jabotabek. Kalau teman-teman tanyakan, Mbak, saya di daerah Bekasi, tapi setelah 1-2 tahun saya tidak pernah didatangi DC. Tanyakan pasti lagi. Kalau ada yang berkomentar seperti itu saya yakin dia sudah mengubah datanya. Walaupun alamatnya di Bekasi, ataupun di Jakarta Timur, atau di Jakarta Barat. Saya yakin dia sudah merubah datanya. Karena kalau di daerah Jakarta, DC-nya bisa datang pakai kendaraan roda 2, jadi sangat tidak terlalu banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaannya. Gitu teman-teman ya. Tapi buat teman-teman saya yang ada di Jabotabek, jangan pernah takut. Bapak Kapolda Metro Jaya sudah menjamin kalian, mudah-mudahan cepat ada tindakan dan cepat ada pernyataan resmi buat para debt collector yang menagih dengan kekerasan. Gitu ya. Dan juga buat kalian semua, saya yakinkan di Jabotabek pun belum tentu DC-nya itu bisa mendatangin kalian secepat itu apabila kalian baru gabay 1-2 bulan. Jadi random. Bisa jadi misalnya rumah saya di Jabotabek, di Bekasi, apalah namanya ya, tetangga saya datangin DC, belum tentu saya datangin DC, belum tentu, karena tidak semua DC itu bisa mendatangi rumah satu persatu. Dan kalau ada yang pertanyaan gini, Mbak, DC yang datang itu berbeda-beda ya orangnya? Iya,
Saya jelaskan, DC yang datang itu berbeda-beda orangnya, tidak satu. Hari ini kalau yang datang itu orang yang baik, bisa jadi besok orangnya datangnya agak kurang baik lah ya. Tapi tetap berdoa, tetap optimis, yang datang adalah orang yang baik apabila kalian melayani mereka dengan baik pula. Gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan adanya pernyataan dari Bapak Kapolda Metro Jaya cepat dikeluarkan pernyataan resminya untuk menindaklanjuti kekerasan yang dilakukan oleh debt collector. Bravo buat kepolisian Indonesia, dan buat kalian semuanya tetap kuat mental dan semangat. Saya doakan semoga rezeki kita semua dan rezeki kalian yang terkena galbay cepat naik lagi dan cepat diberikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusannya. Oke, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.